Fighter, saat ini Anda berada di tayangan channel Erukali. Bantulah channel ini berkembang dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Hai Smart Fighter, pada kesempatan kali ini dengan rasa hormat dan bangga Eruka dapat menerima undangan dari lahirnya Han Academy Fighting Yogyakarta, Indonesia. Secara khusus, Eruka memainkan Changfeng atau tombak menyapu ombak keluarga Margatan. Changfeng adalah permainan senjata panjang yang dipakai pada masanya. Dengan hormat, Eruka persembahkan untuk lahirnya Han Academy Fighting Yogyakarta, Indonesia. Semoga dengan kemurahan Tuhan semesta alam, Han Academy Fighting Yogyakarta akan segera melesat bagai anak panah yang mencapai sasarannya. Salam olahraga. Salam olahraga. Kilatan petir diterpa angin, memercikan api yang tak kunjung padam. Coach Brian, salah satu pelatih senior dari Han Academy Fighting Indonesia. Seorang pria dengan skill dan kemampuan petarung, telah mencetak petarung-petarung handal dalam kancah dunia olahraga rock fighting, baik itu amatir dan kelas profesional. Seperti Bayu Hartomo, Lamho Tambunan, Alfiandi, dan Charles Ebu yang namanya tidak asing lagi di dunia bela diri MMA Indonesia. Bagai api laksana cambuk atas dorongan Master Johan Mulia Legowo yang tak lain dan tak bukan adalah pendiri Han Academy Fighting Indonesia yang namanya tersohor di telinga para petarung-petarung Indonesia. Telah membuka markas barunya atas dorongan Master Johan Mulia Legowo, Coach Brian Hartomo, mendirikan Han Academy Fighting Indonesia di Jogja pada tanggal 10 Oktober 2020. Han Academy Fighting Yogyakarta adalah akademi fighting yang mempunyai kurikulum seni bela diri MMA. Saya, Erukali, mengajak semua kalangan masyarakat pecinta seni bela diri untuk bergabung di Han Academy Fighting Yogyakarta. Seni bela diri MMA tidak saja berbicara mengenai prinsip pertarungan, namun juga mengolah kesehatan tubuh, fisik, mental, dan spiritual, menumbuhkan karakter dan kepribadian yang bertanggung jawab, disiplin, dan jiwa satria yang pantang menyerah dalam segala tantangan. Dalam prinsip bela diri, kita juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri yang sangat baik. Menguasai seni bela diri juga sangat penting untuk membangun rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Mari kita sebagai generasi-generasi milenial Indonesia bersama-sama membangun rasa persatuan demi kemajuan Indonesia Raya. Tangan kitalah masa depan bangsa ini. Salam olahraga. Hai Smart Fighter, sebentar lagi Eruka akan menuju ke salah satu akademi fighting yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Akademi fighting ini adalah akademi yang memiliki disiplin bela diri MMA dan didirikan oleh salah satu pelatih senior di Han Academy Fighting Indonesia, yaitu Coach Brian. Ikuti terus keseruannya ya. Belok sedikit ke kiri, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri.
Sobat Fighter, inilah Han Academy Fighting Yogyakarta yang baru dibuka tepatnya tanggal 10 Oktober 2020. Han Academy Fighting ini namanya sudah tidak asing lagi di dunia bela diri real fighting, baik itu di kelas amatir ataupun profesional, di tingkat nasional ataupun internasional. Bagi teman-teman yang mempunyai hobi ataupun ingin menjadi fighter Indonesia, bisa langsung aja join ke Han Academy Fighting Yogyakarta yang tempatnya terletak di Meteor Futsal Court and Billiard Sardono Harjo, Jalan Kaliurang kilometer 13 Candi Karang, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kontak personnya ada di description box di bawah ini ya guys. Nah Coach, boleh ya sharing-sharing dikit nih Coach? Siap. Apa yang melatar belakangi Coach sebenarnya mendirikan Han Academy Fighting di kota Jogja ini Coach? Awalnya saya suka MMA, tapi lalu diberanikan, didorong sama Coach Johan dari Solo. Ayo di Jogja bikin Han cabang Jogja gitu. Terus ada dorongan dari dia, terus akhirnya kita bikin mulai 2010. Awalnya tuh gimana Coach latihannya? Latihannya di garasi rumah. Nah, saya melatih adik saya, lalu anak-anak kos, saya punya kos-kosan. Terus Johan nelpon saya, ada tempat ini, ayo kita cek. Lah saat itulah baru mulai berani. Pokoknya kalau Coach Johan yang ngajak, ya saya baru percaya diri untuk bikin gitu. Karena kan waktu itu saya belum coach, masih belajar sama dia, tapi dia mendorong saya terus untuk berani jadi coach ya. Akhirnya 2010 sampai sekarang bisa bikin Han Jogja ya. Nah, apa yang menjadi visi, misi, dan motivasi Coach Brian? Oh ya, yang jelas visinya Han Jogja itu pingin supaya menghasilkan fighter-fighter yang karirnya sukses, yang kalau kuliahnya bagus, lulus, IPK-nya tinggi, kalau dia bekerja di kantor cukup handal, produktif. Kalau dia pengusaha, usahanya sukses. Nah itu saya pingin murid-murid saya atau alumni dari Han Jogja itu seperti itu. Apa pandangan Coach Brian mengenai perkembangan seni bela diri, khususnya yang real fighting di masa-masa sekarang nih Coach? Oh ya, kalau menurut saya, karena sekarang kan banyak bela diri yang modern ya. Iya. Itu ternyata untuk bisa sukses di pertandingan modern kayak boxing, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu, MMA, itu justru sebaiknya fighter itu mau belajar yang dulu-dulu. Yang klasik-klasik, yang kuno-kuno itu menyimpan ilmu tradisional itu menyimpan ilmu yang satu generasi itu kayak hilang gitu loh. Tapi kalau kita bisa menemukan dan lu mau menggali itu sukses sekali. Gitu. Di Han Solo pun banyak yang menerapkan teknik-teknik katanya kuno tapi nyatanya efektif kok di MMA. Gitu. Kapan Coach Brian mulai mengenal seni bela diri dan apa saja seni bela diri yang udah Coach Brian pelajari? Oh iya, saya dulu pertama sejak tahun 2000 ya, awal kuliah itu saya belajar tinju dari bapak saya. Tapi ya tinju lucu-lucuan aja. Lalu ikut sansu. Sansu. Tapi bertanding sansu pakainya cuma tinju karena taunya cuma tinju kan. Ya, tapi kok di Jogja juara. Terus ke Semarang ke Jurnas ketemu Chris John. Zaman itu ya langsung keok gitu di penyisihan. Pulang dari Semarang sama Johan saya mungkin waktu bertarung dilihat sama Johan, terus habis itu didekati, terus nih loh belajar bela diri yang bener itu jangan pakai tinju tok gitu, jangan hanya tinju gitu. Terus diajari macam-macam, akhirnya kita tanding gulat. Juara umum sama Johan. Terus berarti saya sudah tinju, sansu, gulat ya. Nah terus setelah itu BJJ. BJJ lagi populer di Jogja. Cuman nggak ada gurunya, tapi Johan tahun 2008 itu dia juara jarum submission waktu itu. Nah sejak itulah kita percaya diri untuk belajar BJJ lebih dalam lagi. Dan setelah akhirnya ada MMA ini, nah disitulah kita mulai menemukan kalau belajar yang ada sekarang, yang populer terus itu kekuatan kita nggak beda dengan yang lain. Padahal kita pengen jadi juara kan.
Nah, kita menemukan, ayo kita gali ilmu yang kuno-kuno gitu. Terus Coach Johan ngajak ketemu almarhum Pak Har, terus nah kita belajar yang kuno-kuno. Nah, jadilah sekarang. Ternyata banyak ilmu-ilmu kayak pernafasan yang bagus, cara ngatur ritme bertarung dan lain-lain itu ternyata zaman dulu itu sudah dikembangkan ilmunya itu. Jadi tinggal dipraktekkan lagi, tentu menyesuaikan dengan peraturannya. Ya. Tapi walaupun gitu tetap aja kok pakai ya Coach. Itu ternyata. Walaupun bela diri zaman sekarang ya. Prestasi apa aja nih Coach yang udah diraih sama atlet-atlet dari Han Academy Jogja? Oh iya. Kalau Han Jogja itu kan cabang dari Han Solo. Nah, semua yang mau serius mendalami bela diri itu biasanya di level tertentu saya kirim ke Solo. Contohnya kayak Charles, itu sekarang sudah menang di One Pride. Dulu mengenal bela diri pertama itu di Jogja. Ini agak lucu, si Charles itu dulu nakal, ya, kuliahnya nakal, lalu dimarahin bapaknya pada saat dia bingung, dia ke gereja, terus dia katanya berdoa, terus kok menemukan nama Han, terus dia bingung cari Han itu apa. Ternyata ketemu sama saya akhirnya. Nah, terus temennya cerita ada perguruan silat namanya Han Academy, ayo di Jogja ada cabangnya. Terus ketemu sama saya, terus latihan sampai sekarang jadi juara. Lalu Alfiandi juga begitu. Alfiandi latihan sama saya dulu di Han Jogja, lalu mencapai level tertentu, saya cerita ke Johan. Coach Johan, ini ada anak namanya Alfiandi itu potensial sekali, bagus. Dasar-dasar sudah tahu semua. Coba dikirim gitu ke Solo. Setelah di Solo sampai sekarang cukup bagus. Dia sudah 5 kali menang di One Pride. Wow. Pengalaman apa nih Coach yang paling berkesan buat Coach Brian sendiri dan para atletnya? Paling berkesan kalau dulu saya masih jadi atlet, saya masih bertanding itu di dunia persilatan, katakanlah begitu, itu cuma cari menang gitu. Semua bela diri yang saya pelajari saat itu, tautnya tinju, saya rasa tinju paling sakti. Belajar sanso paling sakti. Tapi nyatanya kalah juga, karena akhirnya kalah juga gitu. Terus belajar gulat, wah saya paling sakti gitu. Tapi akhirnya setelah berkeluarga, saya kan jadi kalah terus. Terus saya penasaran, di antara teman-teman sendiri kok saya selalu kalah gitu, sama Hendro tadi, Coach Johan dan lain-lain, kok saya tertinggal, padahal saya latihan terus. Ternyata ya itu, saya kurang di antara teman-teman paling nggak telaten untuk belajar ilmu-ilmu yang jadul-jadul gitu. Saya nggak telaten, saya suka skip. Taunya yang action kayak di film gitu, tapi ternyata yang telaten cuman meditasi, cuman kayak apa ya belajar yoga gitu-gitu, nggak telaten. Tapi ternyata sekarang setelah sedikit-sedikit mempelajari itu, wah, performance saya mulai naik gitu. Jadi nggak cuma menang sama murid-murid tok gitu loh, sesama pelatih ya nggak langsung juga kalah gitu. Nah, itu saya excited sekali, nggak nyangka ternyata loh ilmu zaman dulu itu segitu efektifnya ya untuk meningkatkan performance kita. Itu. Apa yang menjadi suka duka Coach selama melatih nih? Oh, selama melatih gini, satu-satunya pekerjaan saya untuk menghidupi anak istri kan melatih. Padahal saya lulusan dari 2 universitas ternama di Jogja. Itu pada saat saya memutuskan untuk full sebagai pelatih itu tentu orang tua tidak setuju. Apalagi mertua loh, ini anak saya dikasih makan apa. Tapi yang dukanya pada saat itu ya, saya harus membuktikan, dan itu hitungannya tahun. Ya kan, 5 tahun pertama, aduh, penghasilan istri saya lebih banyak daripada saya. Cuman saya dapat kesenangan, saya senang di bela diri. Tapi setelah 2015 ke sini, akhirnya ini sudah sukanya. Ternyata semua yang Coach Johan sampaikan ke saya dan saya terapkan sendiri itu terbukti gitu. Bisa, ternyata peminat bela diri juga banyak, dan anak-anak pun akhirnya mulai mau menghargai ilmu-ilmu kuno, karena kita buktikan sendiri gitu loh. Itu suka dukanya.
Coach, untuk mewakili rasa penasaran orang masyarakat nih ya Coach, apa seni bela diri MMA ini bisa digunakan untuk pertarungan di jalan? Maksudnya khususnya kayak kita menghadapi pertarungan secara spontan gitu Coach. Kalau pertarungan di jalan mengandalkan MMA, kan MMA itu sport ya. Iya. Itu jelas jangan sampai. Saya pun kalau memang tidak harus melindungi orang lain, saya anak istri saya mau diserang, saya jelas maju. Tapi kalau sendirian saya diserang, saya milih lari, jujur. Karena saya cuma punya sport. Kenapa, Coach? Tapi kalau saya belajar bela diri, self defense, karena modal saya sudah biasa MMA, kasih 1 hari saya bisa langsung kuasai. Itu. Jadi kalau orangnya 0 sama sekali langsung dikasih self defense, nggak jadi. Pasti nggak dapat lah. Mungkin lah paniknya dia belum dapat segala macam. Tapi kalau kita sudah menguasai MMA, itu kalau mempelajari bela diri seperti apa, Krav Maga atau pencak silat yang untuk yang bela diri itu sebentar aja, bahkan cuma nonton aja dia bisa langsung membaca situasi, terus baru bisa nerapin. Tapi jangan di jalan tuh artinya ada kesempatan lari atau itu dia nantang-nantang. Maumu gimana? Gini-gini mentang-mentang berlatih MMA, potensi bahayanya tidak terukur. Iya. Kejadian juara BJJ di Brasil itu akhirnya meninggal dunia karena dia berhadapan dengan 1 orang di depan, di belakang orang bawa kayu. Oh. Dia sebenarnya dia pergi aja udah selesai masalahnya. Tapi karena dia menanggapi orang diladeni, dia punya BJJ memang. Iya. Tapi nggak memperhitungkan. Yang di belakang dek koma berapa hari terus meninggal. Padahal dia juaranya Brasil. Juara JJJ Brasil. Ada di YouTube itu peristiwanya. Nah, itu yang harus jadi perhatian. Jadi intinya kalau mau belajar self defense sebaiknya menguasai MMA-nya dulu. Nah, itu poinnya. Apa pendapat Coach mengenai perbedaan seni bela diri olah gerak yang aku maksud tuh kayak koreografer dan seni bela diri yang real fighting? Saya nggak sih ya. Kalau di Wushu itu kan ada Sanso, ada Taolu ya. Iya. Nah, karena saya suka lihat Taolu. Cuman nggak bisa, nggak bisa. Mungkin mulainya terlambat ya, umur 20 tahun baru kenal bela diri, jadi langsung ke Sanso kan. Iya. Nah, jadi ya yang kalau dari sudut pandang saya, ada orang ingin belajar bela diri ya langsung ke Sansonya anak saya, langsung ke tarungnya. Seperti Pak Ali, ya Pak Ali itu salah satu pelatihan Solo Tigo. Itu dia menguasai dua-duanya. Nah itu istimewa itu. Iya. Jadi mungkin kalau yang mau membandingkan itu Pak Ali memang lebih tepat. Tapi kalau saya subjektif, jadi saya cuma tahunya yang tarung gitu. Tapi kalau tata gerak, jurus itu saya nggak pernah mendalami. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa komentar. Gitu. Apa pendapat Coach jika ada yang mengatakan seni bela dirinya lebih hebat nih dari yang lain, dan bagaimana cara untuk membuktikan kebenarannya Coach? Diajak ke sini. Kalau yang jelas, kalau seumur saya itu sudah tidak perlu pembuktian. Saya itu suka mau bela diri apapun sudah saya dalami, karena itu saya suka belajar, sudah lagi senang belajar yang kuno-kuno. Itu ternyata hampir semua bela diri itu ada sejarahnya yang sangat menyenangkan untuk diobrolin, dibaca itu. Terus jadi saya suka semua sebenarnya sih. Kalau ada cuman kesempatannya aja gitu. Kalau misalnya saya berlatih boxing, kickboxing, muay thai, jiu-jitsu, gulat, karena pas kesempatan bisa latihan itu gitu. Misalnya ada bela diri apa misalnya yang baru sama dulu waktu itu apa? Tuisao. Ya karena nggak ada kesempatan untuk belajar itu, ya jadi belum suka karena memang belum kenal gitu aja. Tapi nanti kalau ada yang ahli atau ada yang main ke sini ngajak belajar gitu ya, saya biasanya langsung senang. Gitu. Terus cerita sejarahnya gimana, tokoh-tokohnya gitu. Saya suka itu. Nah, kiat-kiat dan tips apakah yang harus dilakukan untuk menjadi seorang atlet petarung, Coach? Oh, sering sparring. Sering sparring. Karena sparring juga ada latihannya ya. Iya. Itu. Jadi murid saya itu biasanya 3 bulan pertama itu berlatih sparring. Artinya supaya aman, ngontrol nafas, ngontrol emosi, terus saling kenal dengan teman-temannya. Kalau sudah bisa sparring, itu tinggal ngoreksi
teknik, ngoreksi strategi, udah enak. Tapi kalau hanya ngulang-ngulang drilling jurus, saya pikir kurang efektif ya. Karena anaknya jadi bosan, terus postur tiap orang juga berbeda. Nah, itu yang kadang-kadang kayak misalnya murid saya paling maju saat ini, Charles sama Alfian, itu posturnya berbeda jauh, beratnya jauh, cara bertarungnya juga berbeda. Kenapa bisa ketahuan seperti itu? Sering sparring. Nah, sering sparring ya udah kembangkan mana sisi pedang yang tajam itu yang diasah. Iya. Gitu. Nah, Karena kan sparring itu juga bisa menambah pengalaman juga kan, Coach. Betul. Nah, cuman sparring ada seninya ya itu. Iya. Kalau cuman emosi-emosian, medalinya nggak ada, ngapain kan gitu. Kayak kuncinya sering sparring. Iya. Apa yang menjadi harapan Coach Brian untuk perkembangan olahraga ini, khususnya seni bela diri baik itu kelas amatir dan profesional? Harapan saya kompetisinya banyak. Hampir negara-negara, Thailand maju dengan Muay Thai-nya ya hampir tiap hari ada pertandingan. Kalau mau latihan terus tapi nggak pernah tanding ya sama aja, nggak berkembang. Betul. Terus ya intinya kompetisinya kalau bisa diperbanyak, terus dan harus dilakukan secara sportif ya, jangan sampai ya kalau misalnya profesionalisme wasitnya ya harus adil lah, harus sportivitas harus dijunjung tinggi. Kalau curang-curangan nggak maju-maju masih kompetisinya. Asal ada kompetisi fair, yang juara yang dimajukan, nah baru itu bisa. Itu harapan saya, itu kompetisi sering fair. Benar banget, Coach. Apa pandangan Coach Brian melihat dilema nih dalam tubuh birokrasi olahraga prestasi di Indonesia? Karena kan kalau kita mau lihat banyak banget nih para atlet yang sering nggak dapat perhatian khusus, sedangkan Eruka juga merasakan hal itu, Coach. Jadi waktu itu Eruka tanding prapon tahun 2019, itu Eruka pulang bawa medali emas. Tapi itu biaya sendiri dan juga Eruka itu nggak dapat treatment yang bagus dan nggak dapat uang pengganti juga, Coach. Itu menurut Coach apa? Senasib itu. Itu terjadi di mana-mana. Saya sampai Johan itu sampai kan satu pernah pertandingan satu kamar saya. Itu sampai Johan marah-marah, pintu kamar mandi hotel itu ditendang sampai. Masa baju seragam semua diminta lagi gitu. Jadi diminta lagi, diplastikin lagi. Tahun depan mau dianggarin lagi. Jadi anggarannya turun tapi nggak beli baju. Itu jadi kan artinya itu ya dikorupsi lah. Jadi itu kalau bisa dihilangkan itu bisa lebih baik. Terus ya insya Allah sih ini ada olahraga baru MMA amatir. Itu sekarang untuk Jogja dan Jawa Tengah itu yang megang anak-anak muda semua yang pernah ngalamin seperti kita itu. Ya jadi mudah-mudahan untuk MMA amatir sih masih bisa kita kontrol supaya bisa fair, terus atletnya juga diperhatikan lebih. Toh yang perhatikan sekarang organisasinya juga mantan-mantan atlet juga gitu. Kalau yang dulu kan jujur untuk Jogja aja pengurusnya itu untuk MMA amatir itu saya lihat dari perut ya. Kalau perutnya rata, kelihatan masih suka latihan, nggak usah menang, gitu latihan, ikut keringetan sama kita, itu bisa jadi pengurus. Itu kalau Jogja seperti itu, seleksinya seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa bertahan. Kayak ini semua yang demo tadi ada Rica Clara, semua itu pengurus MMA, DIY. Nah, jadi mudah-mudahan itu bisa ngasih terobosan untuk kepengurusan amatir ya, untuk MMA amatir gitu. Jateng mestinya juga gitu. Pertanyaan terakhir nih, Coach. Apa yang membedakan petarung amatir dan profesional? Ada syarat khusus nggak, Coach, buat jadi petarung profesional? Kalau saya pribadi mendefinisikan amatir itu kalau dia masih mencari nafkah lain atau hidupnya itu ada hal lain selain bertarung gitu, selain bertanding ya. Tapi kalau atlet pro itu berarti ya dia seluruh hidupnya buat betul untuk bertarung. Dia dapat uang itu dari pertarungan gitu. Kalau definisi saya sih begitu. Bukan masalah skillnya. Kayak tinju misalnya, banyak petinju amatir yang jauh lebih hebat daripada yang pro gitu kan. Terus, nah itu iklim yang bagus kalau seperti itu. Nah mudah-mudahan sih MMA amatir seperti itu juga. Nah, Coach, pesan-pesan untuk masyarakat nih, Coach, yang khususnya pecinta seni bela diri apa, Coach? Ini sekarang masa pandemi, ya.
banyak sekali atlet-atlet UFC yang batal tanding karena terindikasi positif COVID. Tapi mereka 3 hari 4 hari langsung sembuh, nggak ngerasain sakit gitu. Kenapa? Karena kehidupan mereka sehari-hari udah sangat sehat, berlatih terus gitu. Jadi saya menganjurkan kepada masyarakat, ayo latihan. Dan latihan yang paling bagus bela diri. Itu dari dalam sampai luar dilatih semua. Ya, mental, jeroan apa ya? Onderdil dalam itu pernafasannya, fisiknya, semua dilatih semua. Dan kesembuhan itulah yang sangat bagus. Benar. Jadi kita waspada terhadap pandemi ini, tapi jadi kita jadi nggak takut. Walaupun kita tertular, karena ini sangat mudah menular. Mudah-mudahan seperti atlet-atlet MMA itu, atlet-atlet bela diri 3 hari sembuh, 4 hari sembuh. Paling itu harapan saya. Nah, pesan buat Eruka sendiri, Coach? Eruka sendiri selalu open mind ya. Selalu ada hal baru. Saya 41 tahun aja masih merasa banyak hal baru di dunia bela diri kan. Wah, ternyata begini, ternyata begitu gitu. Lagi excitingnya gitu kan. Benar. Nah, apalagi yang masih muda. Jadi open mind, menurut saya hampir semua bela diri itu sakti. Ya kan? Tergantung kondisinya. Bela diri untuk perang di medan perang sama untuk sport di ring sama untuk di jalan itu punya kekuatan beda-beda. Itu benar. Pelajari semua. Nanti kalau saya pribadi sama Johan, setelah mempelajari bela diri itu ternyata banyak filosofi yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Sebagai pelajar, sebagai pegawai, sebagai mahasiswa, sebagai pejabat, kalau ngerti bela diri filosofinya dalam-dalam itu pasti bisa melakukan pekerjaannya atau profesinya itu dengan jauh lebih baik. Menurut saya seperti itu. Jadi mumpung masih muda, ayo pelajari semua. Nggak usah nyari menang-menangan, maksudnya aku lebih sakti apa nggak usah wes lah. Yang penting belajar. Setiap orang itu punya story-nya sendiri-sendiri. Mari kita gali. Gitu. Terima kasih banyak ya, Coach. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang udah diberikan buat Eruka. Semoga melalui perbincangan ini kita semua bisa mendapatkan manfaat, dan yang terpenting adalah membangun rasa persaudaraan dan persatuan ya, Coach. Siap. Terima kasih banyak, Coach. Sama-sama. Hai Sobat Fighter, itu dia berbagai perbincangan dan kegiatan Eruka bersama Coach Brian Hartomo, pendiri Han Academy Fighting Yogyakarta. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Seni bela diri dan seorang petarung tidak saja berbicara mengenai pertarungan saja. Namun, dalam seni bela diri mempunyai kandungan makna yang syarat dengan nilai-nilai filosofi yang luhur budi pekerti, saling menghargai dan menghormati, menjalin persaudaraan dan persatuan dalam silaturahmi. Eruka sangat berharap melalui program ini, kita sebagai generasi penerus bangsa ini mampu membangun persaudaraan dan persatuan demi kemajuan Indonesia Raya. Salam olahraga!